Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh yang mengerubungi tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka akibat sabetan pedang dan panah. Total terdapat sekitar 70 anak panah yang menancap pada tubuh Tolha dengan jari tangan yang putus. Karena inilah dia mendapat gelar Asy-Syahidu Hayyu, atau seorang syahid yang hidup akibat banyak yang mengira bahwa Tolha telah syahid, namun ternyata masih hidup. Tolha bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat Rasul dari suku Quraisy yang termasuk dalam As-Sabiqunam Awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu kisah Tolha bin Ubaidillah yang begitu masyhur, yaitu peran besarnya saat Perang Uhud terjadi. Begitu heroiknya Tolha karena bersedia menjadi tameng perisai bagi Nabi SAW saat perang, hingga tubuhnya diserang panah serta senjata perang yang lain. Memiliki kepribadian yang begitu pemurah dan juga dermawan, di samping keberaniannya, inilah kisah lengkap dari Tolha. Kisah Tolha bin Ubaidillah memeluk agama Islam. Jika ditilik dari garis keturunan, maka nasab dari Tolhah adalah Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab, hingga sampai pada Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya yang bernama As-So'bah binti Al-Hadrami pada akhirnya juga memeluk Islam dan menjadi bagian dari seorang muslimah. Inilah kisah lengkap hingga Tolhah kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam. Berawal dari profesi sebagai pedagang, Tolhah bin Ubaidillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Tolhah bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Bushra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Tolhah berada di Bushra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana. "Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?" Mendapati itu, Tolhah pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Tolhah, dia melanjutkan pertanyaannya, "Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?" Tolhah menjawab, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi serta maksud dari perkataannya, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya." Kemudian sang pendeta melanjutkan, "Suatu saat dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma. Dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda," ujar pendeta menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Tolhah dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dengan perkataan pendeta Bushra, Tolhah pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi. Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya, "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?" Mereka pun menjawab, "Ada. Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar Asy-Syiddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya." Tolhah pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam, "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Biasanya kami berdua berteman baik tentunya, terdapat banyak orang yang juga menyukai majelisnya, karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy." Lanjut Tolhah. Setelahnya dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Tolhah. Setelahnya dia menceritakan kisah Rasulullah dari di Gua Hira hingga turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar selesai bercerita, Tolhah balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Bushra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Tolhah bertemu Nabi SAW dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Tolhah. Tolhah pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya. Cobaan berat Tolhah karena memeluk agama Islam.
Karena masih begitu ditentang oleh kaum kafir Quraisy, peristiwa masuk Islamnya Tolhah pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Tolhah dari Islam. Mula-mulanya mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Tolhah agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Tolhah, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Tolhah pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak serta mencaci maki Tolhah yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Asy-Sya'bah. Kisah Tolhah bin Ubaidillah sudah begitu berat bahkan saat pertama kali memeluk Islam. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Tolhah dan Abu Bakar. Dia kemudian mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Tolhah dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qorinain, sepasang sahadat yang mulia. Sementara itu, perjuangan Tolhah dalam mempertahankan keimanan dan memperjuangkan Islam masih berlanjut lagi hingga dia juga bergelar Asyahidul Hayy. Kisah Tolhah bin Ubaidillah sebagai perisai Rasulullah. Kisah Tolhah yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Meski begitu, sebenarnya pasukan Muslim akan mendapatkan kemenangan andai pasukan pemanah di atas bukit mendengarkan perintah Rasul untuk tetap berjaga. Posisi menjadi berbalik saat mereka menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Karena terdesak, Tolhah bin Ubaidillah dari Muhajirin serta 11 orang Ansor melindungi Rasulullah dengan mengantar beliau menuju atas bukit. Sayangnya, tentu karena posisi berbanding terbalik dan kaum muslim saat itu terdesak, sepanjang perjalanan terdapat banyak halangan dari musuh. Satu persatu kaum Ansor jatuh bertumbangan, sementara Tolhah bertahan untuk mendampingi Rasul menuju bukit. Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah yang datang. Dia juga dengan berani mengayunkan pedang ke musuh yang mengerubungi tanpa memperdulikan tubuhnya yang luka akibat sabetan pedang dan panah. Total terdapat sekitar 70 anak panah yang menancap pada tubuh Tolhah dengan jari tangan yang putus. Karena inilah dia mendapat gelar Asyahidul Hayyu atau seorang syahid yang hidup akibat banyak yang mengira bahwa Tolhah telah syahid namun ternyata masih hidup. Wafatnya Tolhah bin Ubaidillah. Kisah Tolhah bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Tolhah mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Tolhah bin Ubaidillah berada di pihak berlawanan dengan Ali. Tolhah pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zolim. Hingga kemudian sebuah anak panah mengenai betis Tolhah. Karena menancap dengan luka terlalu dalam, beliau pun akhirnya wafat di usianya ke-60 tahun. Tubuh Tolhah bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Tolhah bin Ubaidillah, "Orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Tolhah." Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Tolhah yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Tolhah yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Tolhah bin Ubaidillah yang pemurah dan dermawan. Selain mendapat gelar Asyahidul Hayyu, Tolhah juga mendapatkan gelar Tolhah Al-Jaud atau Tolhah yang pemurah, serta Tolhah Al-Fayyad atau Tolhah yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tolhah bin Ubaidillah sejak muda memiliki bakat serta insting yang kuat dalam berdagang.
Karena kemahirannya itu, dia dikenal sebagai pebisnis mahir yang masuk dalam jajaran pebisnis sukses dan kaya. Salah satu sahabat Rasul, yaitu Sa'id bin Zaid, pernah mengatakan bahwasanya Tolhah adalah seorang yang amat pemurah. Tidak ada seorang yang sebegitunya memberikan pakaian, harta, serta makanan seperti Tolhah. Kisah Tolhah bin Ubaidillah dan 700.000 dirham miliknya. Suatu ketika, dia pernah pulang dengan membawa keuntungan dagang yang begitu besar, yaitu sebesar 700.000 dirham. Tetapi setelah itu, entah mengapa Tolhah tidak bisa tidur karena merasa tidak tenang dan gelisah. Melihat hal itu, istri Tolhah pun bingung dan menanyakan apa gerangan yang terjadi, hingga kemudian bertanya, "Mengapa begitu gelisah? Apakah aku melakukan suatu kesalahan?" Tolhah pun menjawab, "Engkau tidak melakukan kesalahan apapun, hanya saja terdapat sesuatu yang mengganggu pikiranku. Pikiran yang tidak tenang sebagai hamba karena ada harta yang tertumpuk di rumahnya." Istri Tolhah pun menjawab, "Mengapa sampai risau begitu? Bukankah masih banyak yang membutuhkan pertolongan melaluimu?" Dia melanjutkan, "Bagikanlah saja uang tersebut esok hari pada orang-orang yang membutuhkan." Tolhah begitu bahagia mendapati jawaban penuh bijak dari istrinya itu. Dia berkata, "Semoga Allah selalu merahmatimu. Sungguh, engkau adalah wanita yang mendapatkan taufik Allah." Akhirnya pada keesokan hari, Tolhah pun membagikan uang itu pada fakir miskin Muhajirin dan Ansar. Walau didapat dari hasil usahanya sendiri, dia merasa tidak berhak untuk memegangnya. Deretan kisah Tolhah bin Ubaidillah begitu menginspirasi banyak umat karena keberanian serta kedermawanannya. Kedermawanan Tolhah bisa dipraktekkan dengan cara memberi sedekah kepada yang membutuhkan.